Luka-luka itu semakin lama semakin terasa pedih. Sedangkan harimau itu masih juga belum berhenti, apalagi kemudian harimau itu berusaha untuk melontarkan makhluk di punggungnya itu dengan kaki belakangnya. Ronggowuni akhirnya menyadari bahwa ia tidak akan dapat bertahan dengan caranya. Harimau itu masih tetap kuat dan tangkas, seakan-akan tenaganya sama sekali tidak berkurang. Jika ia masih tetap pada caranya, maka mungkin sekali ia akan menjadi lelah lebih dahulu daripada harimau loreng itu. Namun sama sekali tidak terbersit niat pada Ronggowuni untuk melukai harimau itu dengan senjata. Karena itulah akhirnya Ronggowuni harus mengambil cara lain, apalagi mengenai kulitnya dan menggoreskan luka pada kulitnya. Untuk beberapa saat Ronggowuni masih bertahan, dan dalam pada itu mereka yang menyaksikan perkelahian itu pun menjadi semakin tegang. Meskipun mereka tidak melihat karena pekatnya malam di hutan yang lebat itu, namun mereka dapat membayangkan bahwa tubuh Ronggowuni tentu sudah menjadi merah oleh darahnya. Tapi tidak seorang pun yang dapat berbuat apapun juga. Mereka hanya dapat berdiri membeku, sekali-sekali lembu ampal meraba pisau berburunya yang terselip di lambung, tetapi ia tidak beranjak dari tempatnya. Maisa Cempaka yang tidak mendapat kesempatan untuk berkelahi dengan harimau itu menjadi tegang. Bahkan lambat laun menjadi khawatir juga melihat bayangan yang seolah-olah berputaran dan melonjak-lonjak. Sementara dedaunan nampak bagaikan ditiup angin prahara. Suara ranting-ranting yang berpatahan dan batu yang terlontar membuat hatinya semakin kecut. Ronggowuni sedang berusaha bagaimanakah cara yang sebaiknya untuk menaklukkan harimau itu tanpa melukainya dengan senjata. Namun untuk tetap diam di atas punggung harimau itu, ia yakin bahwa ia tidak akan dapat berbuat apa-apa. Karena itulah maka Ronggowuni pun kemudian mempergunakan tangannya untuk menyerang harimau itu. Tidak dengan sepotong gali asem, tapi dengan sisa telapak tangannya. Sekali-sekali jika ia mendapat kesempatan, maka tangan kanannya pun melepaskan leher harimau itu dan dengan dahsyatnya menghantam kening. Ternyata pukulan tangan Ronggowuni telah berpengaruh atas harimau lawannya. Ketika sisi telapak tangan Ronggowuni mengenai dahi harimau itu di antara kedua matanya, maka harimau itu pun menggeram dengan dahsyatnya sambil melompat mengejut. Ternyata lompatan itu benar-benar tidak diduga oleh Ronggowuni. Apalagi ia telah melepaskan sebelah tangannya, itulah sebabnya maka ia pun telah terlempar pula dari punggung harimau yang melonjak dengan dahsyatnya itu. Ternyata Ronggowuni masih mampu menguasai dirinya. Ia jatuh pada kedua kakinya yang merendah pada lututnya. Sejenak Ronggowuni melihat harimau yang merasa lelah kehilangan beban itu. Agaknya harimau itu tidak mau membiarkan lawannya mendapat kesempatan. Dengan serta-merta ia sekali lagi mengaum sambil menerkam dengan kedua kaki depannya. Ronggowuni tidak sempat melompat untuk mengelakkan diri. Karena itu ia harus segera berbuat sesuatu. Itulah sebabnya maka ia pun segera menjatuhkan dirinya menelentang. Dengan demikian maka harimau itu seolah-olah telah membujur tepat di atas dengan kedua kaki depannya terjulur lurus ke depan. Namun pada saat itu ketika kaki-kaki harimau itu hampir saja merobek wajah Ronggowuni yang menelentang di tanah, maka tiba-tiba saja sebuah kekuatan yang tidak terkira besarnya telah melemparkan harimau itu. Ternyata Ronggowuni masih sempat mempergunakan kedua kaki yang tepat menghantam perut harimau itu. Demikian besar kekuatan kaki Ronggowuni sehingga harimau itu telah terlempar ke udara. Sebuah benturan yang dahsyat telah terjadi. Agaknya harimau itu telah membentur sebuah dahan yang besar di atasnya. Terdengar sebuah auman yang maha dahsyat.
Harimau itu kemudian meluncur dengan derasnya. Dengan menggeliat, harimau itu berusaha jatuh pada keempat kakinya. Namun benturan yang telah terjadi agaknya telah menyakitinya, bahkan kesakitan yang amat sangat. Sehingga karena itu pula lah, maka harimau itu tidak lagi dapat menguasai tubuhnya sebaik-baiknya. Dengan demikian maka setelah benturan itu terjadi dan harimau itu terlempar kembali ke tanah, ia tidak berhasil berdiri pada keempat kakinya. Yang terjadi adalah harimau itu jatuh miring pada pundaknya. Harimau yang kesakitan itu meronta, tetapi tenaganya ternyata telah jauh berkurang. Apalagi ketika kemudian sebuah pukulan sisi telapak tangan mengenai tengkuknya. Tidak hanya satu kali, tetapi beberapa kali. Harimau itu menjadi semakin lemah, bahkan seolah-olah telah kehilangan keseimbangannya. Sehingga ketika harimau itu mencoba berdiri, maka setelah terhuyung-huyung sejenak, maka harimau itu pun kemudian terjatuh dengan lemahnya. Meskipun masih saja menggeram dan sekali-kali mengaum dengan dahsyatnya, namun suaranya tidak lagi melambangkan kegarangannya. Bahkan seolah-olah yang terdengar adalah suatu rintihan kesakitan yang memelas. Ronggowuni yang hampir di seluruh tubuhnya telah digores luka-luka oleh kuku harimau dan batu-batu karang, serta ranting yang berpatahan, kemudian berdiri tegak di sisi harimau yang sedang merintih itu. Dengan berdiri di atas kedua kakinya yang renggang, ia telah siap untuk mengakhiri perkelahian yang dahsyat dan mendebarkan jantung itu. Perlahan-lahan tangan kanannya telah terangkat dengan sebuah ayunan ilmunya yang dilontarkan dengan kekuatan yang tidak sepenuhnya. Ia akan dapat mematahkan tulang belakang harimau itu dan mematikannya tanpa melukainya. Sementara itu orang-orang yang menyaksikan perkelahian itu telah berdiri mematung, bahkan napas mereka seolah-olah telah berhenti mengalir. Maisa Cempaka, Lembu Ampal, Empu Songgondaru, dan Empu Brodatu yang memiliki ketajaman penglihatan melampaui manusia biasa dapat melihat meskipun hanya remang-remang apa yang telah terjadi. Sedangkan Cantrik dan pengawal Empu Baladatu dengan susah payah mencoba pula untuk mengerti bagaimana akhir dari perkelahian itu. Dengan tegang, orang-orang yang berada di sekitar tempat itu menunggu apakah yang akan dilakukan oleh Ronggowuni. Lembu Ampal yang mengerti sebaik-baiknya kemampuan tangan Ronggowuni, apalagi dalam kekuatan ilmu puncaknya, agaknya tidak akan perlu mengulangi lagi. Bahkan mungkin tulang-tulang harimau itu akan remuk dan demikian juga keutuhan kulitnya akan menjadi cacat. Namun setelah beberapa saat lamanya mereka menunggu, Ronggowuni tidak juga mengayunkan tangannya. Bahkan tangan itu perlahan-lahan telah mengendor dan akhirnya terkulai di sisi tubuhnya. Lembu Ampal menjadi cemas melihat sikap Ronggowuni itu. Dengan serta-merta, hampir di luar sadarnya ia berlari-lari mendekatinya. Dengan suara yang tinggi ia bertanya, "Ampun tuanku, apakah yang telah terjadi sebenarnya?" Ronggowuni berpaling di dalam kegelapan malam. Ternyata ketajaman penglihatan mata hati Ronggowuni dapat melihat kecemasan yang sangat di wajah Lembu Ampal. Meskipun tidak begitu jelas, namun Lembu Ampal melihat dan mendengar. Ronggowuni tertawa perlahan, namun suara tertawanya itu telah membuat hati Lembu Ampal menjadi tenang. "Paman," berkata Ronggowuni, "aku telah melumpuhkan harimau itu tanpa melukai kulitnya." Ya tuanku. "Tetapi ternyata aku tidak dapat membunuhnya. Kau dengar, harimau itu merintih." Lembu Ampal menarik napas dalam-dalam, jawabnya, "Hamba tuanku, hamba mendengar. Aku ingin harimau itu tetap hidup. Aku akan membawanya kembali ke istana dan jika kita berhasil mengobatinya, maka ia akan tetap hidup meskipun di dalam kandang besi." "Oh," Lembu Ampal menarik napas, "bagaimana jika harimau ini segera pulih kembali? Kita akan mencari tali janget yang kuat. Bukankah kita sudah membawa janget meskipun semula tidak kita sediakan
untuk mengikat harimau itu. Lembu Ampal mengangguk-angguk. Mumpung harimau itu masih lemah sekali, berkata Ronggowuni. Marilah berikan tali itu, Paman. Lembu Ampal yang memang sudah membawa beberapa perlengkapan berburu segera mengikat harimau itu, dibantu oleh Ronggowuni dan orang-orang lain yang kemudian mendekat pula. Harimau itu masih saja mengaum dengan dahsyatnya, bahkan sekali-kali berusaha menggigit dengan giginya yang tajam. Tetapi tubuhnya memang masih terlampau lemah, sehingga akhirnya keempat kakinya pun telah terikat erat dengan janget rangkap 3. Betapapun juga harimau itu mencoba untuk meronta, tetapi tali janget itu memang terlampau kuat, sehingga harimau itu tidak akan mungkin dapat memutuskannya. Apalagi jangan giginya tidak sampai kepada tali yang mengikat keempat kaki harimau itu. Meskipun besok kekuatan harimau itu mungkin pulih, tetapi harimau itu tidak akan dapat memutuskan tali janget itu, berkata Ronggowuni kemudian. Ya, tuanku, jawab Lembu Ampal. Janget itu kuat sekali. Baiklah, Paman, berkata Ronggowuni kemudian. Marilah harimau itu kita bawa menyingkir. Lalu katanya kepada Empu Songgondaru, Empu, bawa pula lah harimaumu. Kita sudah tidak akan mengintai jenisnya lagi di sini. Hamba, tuanku, jawab Empu Songgondaru. Namun kemudian katanya, ampun tuanku, ternyata kali ini tuanku pula lah yang menang. Aku berhasil menangkap harimau itu tanpa melukainya, tetapi setelah terjadi bangkai. Tetapi tuanku berhasil menangkap tanpa melukainya, dan bahkan masih tetap hidup. Mungkin harimau itu akan dapat sembuh dan pulih kembali setelah beberapa hari berada dalam kandang. Jika di padepokan hamba terdapat seekor harimau loreng raksasa yang sudah dikeringkan, maka di halaman istana Singosari terdapat seekor harimau loreng raksasa yang jantan dalam keadaan yang masih hidup. Ronggowuni tersenyum, jawabnya, namun kau tetap orang yang pertama yang berhasil menangkap harimau sebesar itu. Namun aku pun berbangga pula bahwa aku adalah orang kedua. Tetapi hasil tangkapan yang tuanku lakukan adalah jauh lebih bernilai dari yang aku dapatkan. Ronggowuni tertawa, katanya, terserahlah kepada setiap penilaian, tetapi marilah kita akan beristirahat. Aku akan tidur. Tetapi apakah tuanku tidak terluka? Oh, Ronggowuni mulai meraba tubuhnya. Terasa cairan yang hangat membasahi beberapa bagian dari kulitnya. Meskipun dalam kegelapan yang pekat, namun Ronggowuni segera mengetahui bahwa kulitnya telah dilumuri dengan darahnya sendiri. Agaknya kulitku memang terluka, jawabnya. Marilah Kakanda, berkata Maeso Cempaka, sebaiknya luka itu kita obati. Kita akan pergi ke lapangan kecil itu. Kita akan membuat perapian yang besar, sehingga dengan demikian kita akan dapat melihat keadaan luka-lukaku, berkata Ronggowuni. Demikianlah maka kelompok kecil itu pun kemudian beriringan pergi ke lapangan kecil di hutan yang lebat itu. Dengan memanggulnya dengan dahan kayu, mereka membawa 2 ekor harimau loreng. Yang seekor sudah menjadi bangkai, sedangkan yang seekor masih hidup. Namun ternyata bahwa membawa harimau yang masih hidup itulah yang jauh lebih sulit. Karena setiap kali harimau itu merontah dan mengaum keras sekali. Namun Maesa Cempaka, Lembu Ampal, dan Ronggowuni sendirilah yang memanggul harimau yang masih hidup itu. Mereka menolak bantuan yang akan diberikan oleh cantrik Empu Songgondaru dan pengawal Empu Boladatu. Bawalah harimaumu, berkata Ronggowuni. Aku akan bawa harimauku. Empu Songgondaru menarik napas dalam-dalam, tapi ia tidak dapat memaksa. Ketika mereka sampai di lapangan rumput yang sempit di hutan yang lebat itu, mereka melihat kedua orang yang mereka tinggalkan masih tetap berjaga-jaga. Keduanya berdiri dengan tegak dan senjata di tangan,
ketika mereka mendengar langkah-langkah mendekat. Namun mereka pun kemudian bergembira setelah mereka mengetahui siapakah yang telah datang. "Bukan main," desis kedua orang itu. "Tuanku Ronggowuni berhasil menangkap harimau itu hidup-hidup." Sejenak kemudian maka mereka pun segera mencari dahan kering dan ranting-ranting yang bertebaran. Perapian yang memang sudah ada tetapi terlampau kecil, segera mereka tambah dengan kekayuan dan rerumputan kering. Nyala api pun segera menjilat tinggi. Dengan demikian maka mereka pun segera dapat melihat dengan jelas luka-luka yang terdapat di seluruh tubuh Ronggowuni. "Tuanku harus segera diobati," berkata Lembu Ampal. Ronggowuni tidak menolak ketika kemudian Lembu Ampal membersihkan luka-lukanya yang terdapat hampir di seluruh tubuhnya. Namun yang sebagian besar justru bukan oleh kuku-kuku macan yang garang itu, tetapi oleh batu-batu padas, dahan-dahan yang patah, dan benturan pada pepohonan. Empu Songgondaru yang mengalami luka-luka serupa bahkan lebih parah, membantu pula menguleskan obat yang dibawa oleh Lembu Ampal. Dalam pada itu, Empu Baladatu duduk di ujung perapian dengan jantung yang bergejolak. Rasa-rasanya darahnya beredar semakin cepat menghentak-hentak urat nadinya. "Bukan main," desisnya di dalam hati. "Tuanku Ronggowuni ternyata memang orang yang luar biasa. Tentu Tuanku Maesa Cempaka juga memiliki kelebihan seperti itu." Ia menarik napas dalam-dalam. Lalu apa yang dapat dilakukan oleh Maesa Agni? Tentu akan membuatku pingsan. Karena itu maka rasa-rasanya Empu Baladatu telah dihadapkan pada suatu kenyataan yang pahit bagi cita-citanya. Ia menganggap bahwa ilmu hitam yang dihadapinya pada puncaknya adalah ilmu yang paling kuat di seluruh permukaan bumi. Ia telah mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan dengan suatu keinginan untuk menjadi orang yang paling kuat dan tidak terkalahkan. Namun kini ia telah menghadapi kenyataan yang lain. Empu Baladatu yang merasa dirinya telah cukup tua, baik umurnya maupun saat-saat berguru dan mempelajari ilmu kanuragan, ternyata tidak melampaui kemampuan anak-anak muda yang tentu masih jauh lebih pendek saat-saat berguru dan berlatih daripada dirinya. Apakah aku mampu berkelahi melawan seekor harimau dengan tangan tanpa senjata apapun juga, dan menangkapnya hidup-hidup seperti yang dilakukan oleh Tuanku Ronggowuni? Pertanyaan itu telah mengganggunya setiap saat, apalagi jika ia mulai membayangkan Maesa Agni yang diketahuinya sebagai salah seorang guru Ronggowuni dan Maesa Cempaka. Agaknya tidak berlebih-lebihan jika beberapa orang mengatakan bahwa ilmu Gundala Sastra yang matang dapat meluluhkan gunung dan mengeringkan lautan, berkata Empu Baladatu di dalam hati. Sejenak ia mencoba menimbang apakah ilmu hitamnya yang matang dapat melakukan seperti yang mungkin dilakukan oleh ilmu Maesa Agni itu. Empu Baladatu menarik napas dalam-dalam. Di dalam cahaya perapian yang kemerah-merahan ia melihat Ronggowuni merentangkan tangannya dan membiarkan Lembu Ampal mengobati luka-lukanya yang tergores di seluruh tubuhnya. Yang pasti Tuanku Ronggowuni tidak memiliki ilmu kebal, berkata Empu Baladatu di dalam hatinya, sehingga sebenarnya masih mungkin untuk melakukan sesuatu atasnya. Tapi aku kira racun tidak akan banyak manfaatnya, karena ia pun tentu memiliki obat penawarnya. Empu Baladatu termangu-mangu sejenak. Sekilas terbersit niatnya untuk menundukkan jika pada suatu saat kedua anak muda itu sedang tertidur. Tetapi apakah Lembu Ampal itu juga akan tidur mendengkur di sebelahnya tanpa kesiagapan sama sekali? Bertanya Empu Baladatu kepada diri sendiri. Namun tidak ada jawaban yang didapatkannya dari dirinya sendiri selain keraguan-raguan dan bahkan kemudian hampir sebuah sikap putus asa
Tidak. Ia mencoba membentakkan dirinya dari perasaan putus asa itu. Masih akan aku ketemukan jalan. Masih ada waktu. Aku seharusnya memang tidak tergesa-gesa. Menurut orang yang dapat aku yakini kebenaran katanya, ilmu hitam adalah ilmu yang paling kuat di seluruh muka bumi, meskipun harus mengorbankan kemanusiaan seutuhnya. Tapi barangkali aku memang masih harus berjuang lebih lanjut untuk mencapai tingkatan yang sempurna itu. Empu Baladatu tidak sempat merenungi dirinya dan ilmunya lebih lama lagi. Ketika kemudian Lembu Ampal selesai mengobati Ronggowuni, maka mereka pun kemudian duduk dalam suatu lingkaran mengelilingi api yang semakin besar menggapai-gapai ke udara. "Tuanku," bertanya Lembu Ampal kemudian, "jika tuanku tetap pada rencana, maka baru beberapa hari lagi para pengawal akan menjemput tuanku." "Ya, aku tetap pada rencana. Tetapi bagaimanakah dengan harimau itu?" "Harimau itu tentu merasa haus, lapar, dan mungkin juga rasa sakit karena janget yang mengikat keempat kakinya dengan eratnya. Jika harimau itu kemudian meronta-ronta, apalagi terus-menerus dalam waktu beberapa hari, maka apakah tidak mungkin kaki-kaki harimau itu akan terluka? Jika demikian, maka usaha tuanku untuk mendapatkan seekor harimau yang kulitnya tidak cacat akan sia-sia." Ronggowuni mengerutkan keningnya, dipandanginya wajah Maisa Cempaka sejenak. Lalu, "Kemungkinan itu memang ada, tetapi bagaimanakah sebaiknya? Jika aku memperpendek waktu perburuan ini, bagaimana mungkin kita dapat kembali ke Singosari dalam keadaan seperti ini, membawa seekor harimau sebesar itu tanpa orang lain? Tuanku juga tidak membawa tanda-tanda kebesaran sama sekali." "Oh, itu tidak penting. Tetapi bagaimanakah harimau itu harus kita bawa? Jika harimau itu kita sangkutkan pada punggung seekor kuda, maka kuda itu tentu bagaikan menjadi gila. Bahkan mungkin punggungnya akan terkelupas digigit oleh harimau itu. Tapi jika kita harus memanggulnya sepanjang jalan yang panjang ini, tentu akan mengalami kesulitan pula."